Halo, selamat malam. Salah satu kunci percepatan transformasi digital Indonesia adalah dengan diberlakukannya sistem pemerintahan berbasis elektronik atau bisa disingkat dengan SPBE. Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik ini dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan juga pastinya akuntabel. Untuk menunjang hal tersebut, Kementerian Kominfo membangun infrastruktur sistem pemerintahan berbasis elektronik, yaitu Pusat Data Nasional atau PDN. Lalu bagaimana kebijakan yang akan dihasilkan dan bagaimana keakuratannya? Bersama saya Ayu Rahmawati akan membahasnya malam hari ini dengan sejumlah narasumber, yaitu yang pertama Dirjen Aptika Kominfo, Bapak Samuel Pangerapan, dan juga Ibu Ika Karlina Idris, Co-Director Data and Democracy Research Hub Monash University Indonesia. Selamat malam Pak Semi, selamat malam Bu Ika. Malam. Baik, sebelumnya saya ingin ke Pak Semi terlebih dahulu. Pak Semi, salah satu kunci untuk mendukung transformasi digital yang ada di Indonesia ini adalah dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Tapi mungkin masih banyak masyarakat Indonesia yang belum terlalu memahami apa sih sebenarnya SPBE itu dan apa manfaatnya bagi masyarakat Indonesia. Oke, jadi kita sekarang ini memasuki era transformasi digital. Dalam era transformasi digital itu ada 3 pilar yang bertransformasi, yaitu pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Nah ini harus berjalan dengan satu draft langkah yang sama. Kalau masyarakatnya sudah maju, masyarakat mendapatkan layanan yang jadul masih ngantri-ngantri, pasti dibully itu pemerintah. Jadi pemerintah harus menyiapkan diri dengan perkembangan masyarakat juga. Nah ini yang kita siapkan dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Selain tadi yang dikatakan bisa accountable karena setiap kegiatan di ruang digital tuh bisa di-trace. Ada mandeknya di mana, ada kesalahan di mana tuh bisa di-trace. Karena kan ada jejak digitalnya. Nah ini yang kita lakukan. Nah untuk itu kita siapkan ada regulasi ya. Sebenarnya regulasi utama pertama itu adalah Undang-Undang ITE. Banyak sekali orang-orang tidak tahu apa itu Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE tahun 2008 itu adalah pengakuan negara terhadap keberadaan ruang digital. Oke. Kan kita tahunya pasal penghinaan, pencemaran nama baik. Pasal karet. Pasal karet. Padahal itu adalah bentuk deklaratif dari negara mengakui keberadaan ruang digital. Makanya kita bisa bertransaksi di ruang digital, kita bisa melakukan belajar, banyak sekali kegiatan-kegiatan. Namun juga di ruang digital itu punya implikasi hukum karena sama sahnya dengan ruang fisik. Nah ini yang belum banyak diketahui. Nah karena ada perluasan realita manusia yang tadinya hanya ruang fisik tapi sekarang melebar menjadi ruang digital pun menjadi ruang realita manusia. Nah inilah pemerintah perlu menyiapkan yaitu satu sistem bagaimana melayani masyarakatnya. Itulah sistem SPBE atau bahasa kerennya itu adalah e-gov. Bahasa Inggrisnya e-gov. Electronic Government. Yes. Nah ini yang kita lakukan supaya tadi masyarakat bisa dilayani tanpa harus berlama-lama. Dulu masih ingat nggak pengurus KTP pergi ngurus minta layanan pemerintah tuh ngantri, belum lagi orangnya nggak ada. Sekarang kita di pemerintahan tuh cepat sekali, malahan saya bisa bekerja di mana saja. Dengan HP saya bisa menandatangani surat-surat ataupun administratif yang saya harus lakukan itu di mana saja karena kami sudah dibekali oleh suatu gadget dan bisa melakukan pekerjaan kita dimanapun kita berada. Jadi sebenarnya ini akan lebih mempermudah nanti untuk pemerintah dan juga masyarakat untuk mungkin terutama mengurus dokumen dan lain sebagainya, menghindari antrian seperti itu ya Pak Semi ya. Selain itu juga tadi dengan adanya sistem elektronik tadi, pemerintahan berbasis elektronik, kan jadi kita punya data kan. Yes. Nah kalau kita punya data akhirnya apa? Setiap kebijakan pemerintah itu pasti berbasis data. Dengan menganalisa, oh ini kebijakannya apa, tentang apa. Nah ini kita bukan lagi asumsi kira-kira, nah itu sudah berbasis data. Bagaimana sih postur daripada penduduk Indonesia? Di mana saja sih sebarannya? Bagaimana sih dia punya demografinya dari pendidikan, dari apa semua itu di situ bisa kita lihat. Nah untuk itu pemerintah bisa membuat satu kebijakan yang tetap tepat sasaran. Yeah. Nah itu dan tidak perlu lagi yang namanya trial and error. Itu namanya kita kenal dengan big data analitik ya, dengan adanya kegiatan tadi semuanya karena kegiatan pemerintah pun tiap kita membuat kegiatan dan terrekord. Nah ini yang data inilah yang kita sebut sebagai basis data mengambil kebijakan. Ya, jadi memang setelah ini diharapkan tidak ada lagi kebijakan-kebijakan yang berbasis opini seperti kata Pak Semi tadi, tapi semuanya memang harus berbasis data seperti yang tadi telah dijelaskan. Tapi saya ingin ke Bu Ika terlebih dahulu, karena ini nanti kebijakan pemerintah akan
berbasis data. Berarti kan kita perlu kualitas data pemerintah yang juga baik seperti itu. Nah, bagaimana dengan kondisi dan juga kualitas data dari pemerintah saat ini? Apakah memang sudah waktunya kita berpindah ke elektronik atau seperti apa? Saya pikir kalau sudah waktunya berpindah ke elektronik itu sebuah keniscayaan ya, mau nggak mau kita pasti akan ke sana. Cuma memang kalau kita lihat tantangan hari ini, beberapa juga tadi Pak Semi sudah sebutkan, memang masalah tuh setidaknya ada 3. Pertama adalah ada ketersediaan, kedua akses, dan memang ada budaya menggunakan data gitu ya. Nah kalau tersedia kita kan katanya ada datanya, tapi suka kalau kita tanya itu ada di mana, nggak ada yang tahu itu ada di mana gitu ya. Malah kadang-kadang misalnya di satu agensi sendiri mereka nggak tahu itu datanya ada di mana gitu ya, sehingga kalau dibutuhkan itu nggak ada. Kedua juga masalah aksesibilitas. Sampai hari ini kita masih, ini saya berbicara dari perspektif policy analis ya. Jadi kadang-kadang kalau kita mau membutuhkan data itu masih ada yang harus mengajukan surat gitu ya. Sedangkan pas kita ke think tank, lembaga survei gitu ya, atau ke media datanya udah ada gitu. Jadi instead of pakai data pemerintah, akhirnya kita pakai secondary data karena kita butuh yang aksesibel gitu ya. Dan yang terakhir barangkali kalau kita berbicara untuk to serve democratic purposes ya, itu kan memang harus ada, tadi Pak Semi bilang pembuatan kebijakan gitu ya. Tapi sebenarnya pembuatan kebijakan juga ini harus didorong, kalau tadi kan kalau pusat data nasional dari aspek orang-orang yang menyiapkan datanya gitu ya. Tapi sebenarnya policy-policy analis di pemerintahan pun gitu ya, termasuk pimpinan lembaga itu juga harus dibangun budayanya mereka mau menggunakan data gitu ya. Berarti kan datanya harus reliable gitu ya. Datanya tuh harus update gitu ya. Dan datanya bukan data-data yang dihasilkan berbasis project. Kalau sekarang kan banyak tuh project-project yang memang pendataan berbasis project gitu ya. Jadi di satu sisi disiapkan gitu ya pusat datanya, di sisi lain juga policy analis harusnya dibangun budayanya agar dia mau pakai data. Nah, dibangun budayanya ada syaratnya lagi. Misalnya datanya itu ketika kita masuk gitu ya, itu bisa menyediakan insight ke kita. Artinya apa? Ada visualisasi gitu ya, ada tools-tools yang bisa dipakai sama policy analis atau analis kebijakan agar kita ada insentifnya gitu. Jadi kita masuk ke sana karena sebenarnya bukan di Indonesia ya, di berbagai negara kalau kita lihat website-website data milik pemerintah itu juga nggak bagus-bagus amat. Gitu ya. Tapi kalau kita lihat ketika data itu ternyata ada proyek dari pusat studi, ada proyek dari universitas yang memvisualisasikan datanya, membuat insight dari datanya, membuat narasi dari datanya, akhirnya kita ke sana dulu baru kita masuk lagi nge-trace data aslinya ke pusat data pemerintah. Jadi mungkin itu juga tantangannya nanti ya ketika pusat data nasional itu udah selesai. Tapi yang pasti ketika data ini dikumpulkan, masyarakat Indonesia ini kan jumlahnya sangat banyak ya Pak, Bu. Butuh ada reassurance untuk keamanannya. Nah, ini juga terkait dengan regulasinya. Saya ingin ke Pak Semi, nantinya ketika SPBE ini akan diberlakukan, regulasinya seperti apa Pak? Apa yang akan diatur di situ karena butuh peraturan yang detail tapi juga meluas? Jadi pertama tadi mengadres dulu ya terkait pertama memang availability dari data, bukan hanya availability tapi kita harus punya one source true of datanya, karena kan data tadi sudah ini banyak nih, data yang mana yang dipakai. Jadi makanya kita ada juga regulasi namanya Satu Data Indonesia. Satu Data Indonesia itu jadi sebenarnya meng-cleansing data-data yang redundant. Jadi datanya siapa ini walinya? Oh walinya ini, berarti dialah. Yang lainnya boleh mengakses. Nah itu aksesibilitas tadi sesama pemerintah sebenarnya Bu sekarang ini kan silo-silo. Jangankan antar instansi, di dalam instansinya pun ada lagi silo di dalamnya. Ini memang kesulitan. Nah itu yang tadi kita selesaikan dengan membuat yang namanya Pusat Data Nasional. Nah Pusat Data Nasional itu untuk pemerintah ya, bukan untuk swasta. Swasta ya silakan. Jadi Pusat Data Nasional itu ada suatu ekosistem
data center atau cloud system yang digunakan oleh pemerintah. Baik yang dibangun oleh pemerintah maupun yang pemerintah sewa dari pihak ketiga. Kan sudah ada banyak cloud provider. Nah ini konsepnya nanti hybrid. Jadi tadi pertama akses bahwa datanya juga harus benar nih. Jangan sampai data yang mana nih? Umpamanya dan antara kementerian sini satu dengan kementerian lain Double seperti itu mau ya, Pak? menentukan kita impor atau tidak umpamanya. Sini bilang nggak perlu, sini bilang perlu. Nah ini kan ada dua data nih. Nah ini kita akan beresin di satu data Indonesia supaya single true. Single true-nya mana? Ini ya pakai ya, semua sepakat ya. Ini yang basis datanya. Nah itu yang kita akan cleansing lewat satu data Indonesia. Nah kalau tadi aksesibilitas itu kan kalau di antara pemerintah pun kita ada layernya Bu, tidak semuanya. Memang benar di Indonesia ini sifat data pemerintah adalah terbuka. Karena itu undang-undang kita pun tentang keterbukaan informasi, bukan kerahasiaan informasi. Kecuali yang dikecualikan. Ya betul. Ya benar kan? Artinya apa? Memang pemerintah sudah menyadari bahwa data-data pemerintah itu terbuka. Tapi terbuka itu bukannya semua orang bisa ngambil. Ya. Di Amerika pun kita harus mengajukan. Betul. Nggak bisa itu sembarangan, itu ada tata kelola pengaksesan data pemerintah itu ada. Dan itu supaya apa tadi policy making-nya itu bisa berdasarkan data dan teman-teman dari peneliti ini juga bisa membantu pemerintah. Nah terkait keamanannya itu tadi. Dari penyimpanan yang tercecer tadi, kita harus satukan menjadi satu ekosistem yang tadi. Saat ini ada 2.700 yang so-called data center. Padahal sebenarnya ruang-ruang server, ada ruang kosong kayak gini, saya kasih RAS4, kasih rack, isiin komputer. Padahal untuk standar data center bukan demikian. Harus ada pengamanannya, orang masuk tidak bisa sembarangan, dan semua peralatan yang di situ harus di-testing. Itu karena supaya meningkatkan keamanan tadi. Ya. Ya itu yang kita lakukan. Jadi kita sederhanakan dari yang tercecer di mana-mana, kita sederhanakan menjadi satu sistem yang bisa diakses, digunakan oleh semua sistem pemerintahan baik dari kementerian, lembaga dan daerah. Oke, baik Pak Semi, saya juga tertarik dengan salah satu strategi dari Kominfo untuk mewujudkan transformasi digital adalah dengan membuat pusat data nasional seperti yang tadi telah Ya. dijelaskan. Bisa dijelaskan dengan mungkin singkat saja Pak, pusat data nasional ini apa sih dan kemudian apa urgensinya kita membangun pusat data nasional saat Ya. ini? Tadi saya sudah jelas pembukaan dikit-dikit. Jadi saat ini di seluruh Indonesia ini ada 2.700 sukol atau dikatakan sebagai pusat data. Dari baik itu di kementerian, lembaga dan daerah. 2.700 untuk memaintain data center yang segitu banyak, walaupun pada saat kami melakukan assessment itu baru 3% yang benar-benar dikatakan data center. Yang lainnya tadi tuh ada ruangan kosong, ya ditaruhlah server di situ, hanya dikasih AC. Itu belum bisa dikategorikan data center. Tapi kita pahami waktu sebelumnya itu karena namanya komputerisasi dan digitalisasi kan sudah dimulai data dari tahun 2003. Zamannya Bu Mega sudah dimulai yang namanya e-gov itu dan semua pemerintahan tuh berlomba-lomba mendigitalisasi layanannya atau paling tidak sistem di antara mereka itu. Nah ini memang mereka membuat. Nah karena tercecer tadi kita membuat satu konsep baru yang lebih sederhana. Yang terpusat tapi semuanya bisa mengakses, bisa menggunakan. Ya tadi baik data center yang baru digunakan pemerintah, data center yang sudah ada yang kita lakukan assessment yang sesuai dengan standar yang kita tetapkan, maupun nanti ada pihak ketiga yang kita sewa. Oke. Jadi ada 3 layer. Nah karena nanti juga di data pemerintah itu ada tiga klasifikasi data. Data yang strategis, data yang terbatas, data yang terbuka. Nah, menurut kami sebagian besar data-data pemerintah itu terbuka, ya kan? Yang rahasia pun nantinya juga akan terbuka. Proses itu adalah rahasia, tapi setelah diambil kebijakan adalah terbuka untuk publik, ya kan gitu. Tapi proses itu harus rahasia. Di mana seluruh dunia ada proses rahasia. Dan prosesnya pun tidak bisa, itu hanya buat bisa kajian, nggak bisa dibuka pada publik. Karena namanya orang lagi proses, berantem ya biasa lah. Betul. Nanti dikirain salah, gitu. Nah itu. Nah jadi semua data yang diproses pemerintah pada akhirnya akan terbuka. Tapi dengan ada klasifikasi. Oke. Tapi kalau strategis pasti akan dikelola oleh data center yang dimiliki langsung oleh pemerintah. Nah, tapi kan yang lainnya bisa kita sewa lah. Oke. Karena kan kebutuhannya akan meningkat. Begitu kita masuk ke sistem pemerintahan berbasis elektronik, kebutuhan kita pasti meningkat. Nggak mungkin pemerintah menyediakan sendiri. Malahan
tidak efisien kok pemerintah menyediakan sendiri. Jadi pemerintah menyediakan yang core-nya aja. Oke. Jadi nantinya sebenarnya akan ada kemudahan bagi masyarakat untuk bisa mengakses data-data dari pemerintah dengan proporsional tadi seperti Benar. yang tadi telah dijelaskan. Baik, kita akan jeda sejenak terlebih dahulu Pak Semi dan juga Bu Ika. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Indonesia Forward. Terima kasih Anda masih bersama kami di program Indonesia Forward bersama Pak Semi dan juga Bu Ika di sini. Pak, Bu, karena tadi penjelasannya sebenarnya sangat menarik ya, dan mau tidak mau ini pasti sangat berpengaruh dengan kehidupan seluruh masyarakat Indonesia ke depannya, terutama di era digital seperti saat ini, apa sudah serba digital. Nah, untuk itu saya melihat ini penonton-penonton kita muka-mukanya sudah sangat penasaran, ingin berinteraksi langsung dengan narasumber kita hari ini. Jadi saya akan buka sesi tanya jawab di segmen kali ini. Saya akan buka satu pertanyaan terlebih dahulu untuk Pak Semi ya. Silakan. Oke, silakan Mbaknya yang di depan. Pertanyaannya boleh berdiri dan juga disebutkan namanya. Selamat malam sebelumnya Ibu Ika, Pak Samuel. Pertanyaan saya menuju ke Pak Ika. Kira-kira nih Pak, Pak Samuel, sorry maaf. Menuju pemerintahan digital ya, berarti kira-kira apa sih manfaat lain yang dirasakan untuk masyarakat dari Pusat Data Nasional itu sendiri? Baik, itu aja sih Pak. Terima kasih. Jadi pusat datanya sendiri sih tadi itu untuk menyediakan infrastrukturnya. Pusat data itu infrastruktur, tapi impact terhadap masyarakat dengan adanya sistem pemerintahan berbasis elektronik tadi, kemudahan yang didapatkan. Sudah pada punya yang namanya KTP digital belum? Sudah, di Pak, HP-nya. sudah. Nah, coba kita kan bisa lihat semua tuh. Nanti mungkin step berikutnya kita bisa update kalau kita pindah. Nggak perlu lagi kita kan pergi ke kelurahan atau Betul. kecamatan. Nah ini kita itu. Mungkin lagi nanti ditambahin lagi. Nanti kita akan membangun satu super portal namanya. Jadi mungkin juga itu yang berbasis human centris. Jadi kehidupan manusia dari dia lahir sampai dia meninggal. Oke. Layanannya apa saja sih yang dibutuhkan? Jadi dia bisa berinteraksi. Nah juga demikian juga untuk bisnis. Bisnis itu dari dia buat bisnisnya, dia bayar pajak itu nanti bisa jadi satu layanan aplikasi sendiri yang tidak perlu dia yang harusnya kan kalau kita melayani masyarakat, hanya tahunya satu. Kan sekarang kan harus pergi ke sini, pergi ke situ. Dia tahunya satu. Harusnya yang sibuk adalah back end-nya, pemerintahnya. Kalau dia harus berkoordinasi, nah itulah yang kita ingin ciptakan. Demikian juga untuk bisnisnya. Kan kalau sekarang ngurus bisnis tuh, wah sebelumnya pergi kemana-mana, sekarang cuma ke BKPM. Sekali aja, dan itu juga online lagi. Tidak perlu lagi datang, sisa upload lagi dokumennya. Habis itu dilakukan verifikasi. Nah itu yang kita harapkan. Dan juga sesama pemerintah, berapa banyak kertas yang harus kita produksi untuk berkoresponden dengan sesama pemerintah. Belum lagi penyimpanannya di mana. Jangan-jangan tercecer, nggak tahu. Tadi Ibu tanya, ini dokumen di mana ya? Oh digital kan bisa kita search. Ya. Kejadian kapanpun sudah bisa. Nanti pemerintah juga akan menyiapkan search engine untuk dokumen-dokumen pemerintah. Jadi gampang mencarinya. Kan kita akan ada miliaran nanti mungkin yang dokumen-dokumen pemerintah yang kalau kita digitalisasi. Nah ini adalah untuk tadi memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat dan lebih tepat dan juga cepat. Itu kira-kira manfaatnya. Gimana Mbak menjawab? Baik, terima kasih Pak Semi. Jadi nanti akan ada layanan seperti CV tapi elektronik seperti itu ya Pak ya, riwayat hidupnya dari dia lahir sampai meninggal, kemudian juga one click away semuanya bisa langsung terakses dengan sangat mudah. Baik, kita akan lanjut ke penanya berikutnya. Ini pertanyaan untuk Bu Ika terlebih dahulu ya. Mungkin ada yang mau tanya, oh silakan Mas yang di belakang karena tadi sudah perempuan, sekarang yang laki-laki silakan Mas. Boleh berdiri sebutkan namanya dan pertanyaannya apa. Ya, selamat malam Pak Semi, Bu Ika. Perkenalkan saya Pendi Wijanarko. Saya mau nanya ke Bu Ika terkait pengelolaan data ini. Bagaimana sih seharusnya pemerintah memastikan bahwa pengelolaan transparansi data itu bisa berjalan supaya masyarakat bisa percaya gitu terhadap pemerintah. Itu aja Bu, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi kenapa transparansi itu penting, itu dulu ya. Transparansi penting, tadi kan kita udah
lihat ya bahwa ada pengambilan kebijakan. Tapi sebenarnya kan masalah di kita itu adalah uh, pemberian layanan, service delivery ya. Pemberian layanan itu kan mulai dari mengidentifikasi siapa yang akan kita berikan layanan ya, siapa yang akan kita berikan bansos, siapa yang akan dapat bantuan stunting, intervensi stunting gitu ya. Dan ketika sudah kita identifikasi, penting lagi, ini kan pemerintah resourcesnya terbatas ya, nggak mungkin semuanya dikasih gitu kan. Berarti kita dari kita identifikasi siapa yang butuh, kita bikin lagi kategorinya ya. Abis itu nanti kita memastikan bahwa itu sampai. Kedua memang adalah pengelolaan resources ya. Kita misalnya ada isu-isu yang paling sering kita lihat misalnya pupuk. Ya kan, itu kan ada masalah stok, ada masalah distribusi gitu ya. Nah itu kalau misalnya nanti sudah ada data yang satu data ya bisa kita akses, ini harusnya itu lebih transparan gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti ada masalah di dua tadi gitu ya, itu bisa kita bisa trace sebenarnya apa sih, di mana sih gitu ya pusat-pusat masalahnya. Berarti datanya harus tersedia, datanya tepat gitu ya. Sekarang misalnya kalau kita berbicara tentang stunting aja, itu ada data Kemenkes, ada dua, ada SSJI, ada yang berbasis masyarakat. Ternyata BKKBN juga punya indikator untuk untuk prevalensi stunting. Nah berarti kan harus tersedia nih datanya, terus tapi data yang mana? Kedua datanya juga harus update gitu ya. Nah bagaimana menjaga transparansi, ini berarti semua mau memakai datanya, mau menyampaikan bahwa kebijakannya itu diambil dari mana. Karena kalau kita bicara tentang pembuatan kebijakan, itu bukan cuma tentang database atau evidence base. Pembuatan kebijakan itu juga banyak political interference atau pengaruh-pengaruh politik. Ketika nanti kita data sudah tersedia ya dengan jaminan kita ambil data dari sini gitu ya, transparan bisa dilihat gitu ya di pusat data ini. Nah, kalau ada pengaruh-pengaruh politik dalam pembuatan kebijakan, harusnya kita bisa cepat tahu dong, karena kita bisa membandingkan gitu ya, datanya apa yang dipakai sebagai acuan, terus ternyata kebijakannya yang diambil apa. Nah, barangkali itu semoga bisa menjawab pertanyaan dari Masnya. Bagaimana Mas menjawab? Terima kasih banyak. Nah itu dia tadi sebagai salah satu usaha untuk menjaga keakuratan dari data supaya tidak tumpang tindih seperti yang tadi telah dijelaskan oleh Bu Ika. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, kita akan jeda sejenak terlebih dahulu. Dialog Indonesia Forward akan kita lanjutkan setelah jeda berikut, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di program Indonesia Forward bersama Pak Semi dan juga Bu Ika kembali. Saya ingin ke Pak Semi terlebih dahulu. Pak Semi, mengapa kementerian, lembaga dan juga pemerintah semuanya didorong untuk dapat bersinergi dalam rangka mengakses pusat data nasional? Kenapa perlu integrasi ini Pak? Pentingnya di mana? Ya, tadi selain tadi gampang kita tahu yang mana yang bisa dipakai datanya. Tadi ya bisa kita, ini ada redundant, kita bisa bersihkan. Kedua ada tadi interoperabilitas. Jangan-jangan dari kementerian A ke kementerian B nggak bisa ngomong ini, karena sistemnya berbeda. Nah itu kan jadi ya itu tugasnya tuh waktu kita mengumpulkan, ini ya kita pakai ya, jadi sistemnya sama ya. Data sih sebenarnya 0 sama 1, tapi kalau membacanya yang disuruh bacanya tidak tahu kan juga susah nantinya. Nah itu yang kita supaya tadi interoperabilitas juga, dan pastinya yang terakhir adalah lebih efisien. Oke. Dari hitungan kami dengan kita nanti menyatukan pusat data nasional ini, saat ini ya kemarin dilaporkan ke kami lewat Bappenas dan Keuangan, itu spendingnya pemerintah 40 triliun. Dengan penyatuan ini bisa savingnya 50%. Besar sekali kan, nanti yang bisa buat yang lainnya, mungkin pengembangan sistem. Ini yang kita harapkan dengan terintegrasi, saling bisa bicara, dan saling bisa bertukar data, dan juga tadi lebih efisien. Karena kan tadi pengawasannya, maintenance-nya lebih mudah. Lebih efisien dan juga lebih akurat untuk transformasi digital Benar. Indonesia ke depannya. Baik, saya ingin ke Bu Ika. Bu Ika, tadi kita telah membahas
bagaimana setiap kementerian, lembaga pemerintahan harus terintegrasi dalam rangka pembangunan PDN ini sendiri. Kemudian untuk memfasilitasi pembuatan kebijakan lintas sektor yang lebih komprehensif dan juga efektif, bagaimana pemerintah seharusnya memanfaatkan PDN ini? Balik lagi PDN ini dimanfaatkan ini kan semangatnya adalah mempermudah user ya. User itu kan bukan cuma analis kebijakan tapi juga pemerintah nih ya. Pemerintah-pemerintah daerah gitu ya. Ini kan juga mereka harusnya mudah gitu ya. Ketika mudah mereka mau pakai. Mudah mereka naruh datanya, mudah mereka ngakses datanya. Nah, harusnya juga menurut saya harusnya ada jaminan untuk mereka, ada insentif untuk mereka mau pakai itu, nggak lagi pakai open source misalnya. Mereka mau naruh di situ, nggak lagi naruh sendiri-sendiri. Jadi kemudahan itu bukan cuma untuk policy analis nanti atau agensi yang mau pakai, tapi kemudahan juga bagi orang yang akan menyerahkan datanya atau agensi yang akan menyerahkan datanya ke sana, sehingga ada jaminan juga data kita nggak hilang, websitenya nggak mati itu, atau mungkin ketika ada kendala mereka tahu harus menghubungi ke siapa. Baik, jadi memang sebenarnya diharapkan dengan PDN ini bisa nantinya mempermudah semua kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada di Indonesia, dan tadi sebenarnya poin yang paling penting juga tidak ada tumpang tindih data, seperti itu ya Pak Bu ya. Ya pemirsa, itu dia tadi perbincangan kita bersama Pak Samuel dan juga bersama Ibu Ika. Dan sekianlah Indonesia Forward hari ini. Saya Ayu Rahmawati pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.